Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berusaha untuk berbagi bersama sahabat spirit di tengah sekarang kita sedang musim corona, ya. Paling tidak saya ingin memberikan 5 hal yang memang harus kita hindari ketika terjadi musim pandemi COVID-19 ini. 5 hal yang harus kita hindari. Kalau toh boleh saya singkat adalah dengan 5M. 5M itu apa? Yang pertama adalah kita harus hindari malas. Jangan sampai karena memang kita harus stay at home, tinggal di rumah, work from home, bekerja juga dari rumah, sehingga akhirnya kita malas-malasan. Padahal sekarang ini kan bulan Ramadan. Kita berusaha untuk semangat ibadah, semangat untuk bekerja, Jadi tentunya kita harus hindari ini. Makanya kita berusaha ada doa yang penting, Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas, Maka kita harus hindari. Sifat yang pertama adalah malas. Lalu yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menjauhi dari mengeluh, Jadi jangan sampai ketika kondisi saat ini kita mengeluh atau berkeluh kesah bahasa lainnya, Jadi kita meratapi apa yang sudah terjadi. Kenapa sih musim corona terjadi saat ini? Padahal ini sebetulnya ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita beriman kepada Allah dan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan siap menerima yang Allah berikan, takdir yang Allah berikan. Apakah itu baik atau buruk? Menurut pandangan manusia. Tetapi sebetulnya ini harus kita ambil ibroh bahwa kita tidak boleh mengeluh sedikit pun, pantang mengeluh ketika ada terjadi kondisi seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah kita pun juga tidak boleh menyerah. Yang ketiga, tidak boleh menyerah. Jangan sampai karena musim seperti ini kita tidak mau bekerja. Kalau toh misalnya yang korban PHK akhirnya tidak mau melakukan sesuatu. Ketika para pengusaha tidak mau bergerak, banyak yang bisa kita lakukan. Kalau cara A, bisnis yang A tidak berhasil, maka kita lakukan bisnis yang B. Atau dengan berbagai cara kita ikhtiar. Yang paling utama adalah bagaimana kita berikhtiar, bekerja, supaya memang nanti Allah berikan pertolongan kepada kita. Lalu yang berikutnya adalah kita tidak boleh minder. Jadi misalnya contoh, saya mah bukan pegawai, bukan bos misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita minder. Saya mah lagi kondisi seperti ini berat sekali. Akhirnya apa? Malu. Keluar rumah juga malu. Jadi, saya mah nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya duit. Jadi minder. Bawaannya malu aja begitu. Ini kita harus hindari. Dan yang kelima adalah yaitu murung. Jadi karena memang tidak punya ini, tidak punya itu, atau kondisi seperti ini, akhirnya jadi murung. Yang efeknya adalah menyendiri, di dalam kamar aja, di rumah aja, Wajar kalau di rumah kondisi saat ini, tapi kalau buat laki-laki itu harus bergerak, Sehingga akhirnya apa? Kalau toh banyak menyendiri karena murung, akhirnya jadi meriang, Ini meriangnya ini memang bukan karena memang penyakit yang sifatnya fisik, bisa jadi malah psikis karena kondisi kita murung, Maka saya ingin memberikan solusi lagi, 5M, buat sahabat spirit. Solusinya apa? Yang pertama harus menikmati, Jadi kita nikmati, kondisi, apakah itu kondisi baik, kondisi buruk atau yang lainnya, menikmati, Ketika kita menikmati, maka kita akan terasa enjoy menghadapinya, Jadi ada teori yang namanya ambak.
Ya. Ketika kita tahu manfaatnya dari kondisi saat ini, tahu manfaat dari segala sesuatu yang terjadi ini, maka kita akan ada semangat. Maka kuncinya adalah menikmati, ya. Jadi kalau toh kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya, tentunya pasti kita tidak bisa sanggup menghitungnya, ya. Maka kuncinya adalah di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, jika kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kalian kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan azab, Allah berikan siksa bagi orang yang kufur nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantang bagi kita untuk tidak menikmati, ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala ketika kondisi saat ini. Lalu yang berikutnya adalah yang penting bagi kita semua adalah yang kedua adalah lakukan muhasabah. Ya, muhasabah ini merenungi apa yang terjadi dengan pikiran yang positif. Ya, jadi kita evaluasi berbagai aktivitas ibadah kita, aktivitas pekerjaan kita, ya, termasuk juga kepada keluarga kita. Dulunya bisa jadi kita jauh dari Allah, sekarang kita berusaha dekat dengan Allah. Dulu kita jauh dengan keluarga, terutama dengan anak-anak, misal dengan suami atau istri. Sekarang kita bisa dekat dengan mereka semua, ya. Maka yang berikutnya adalah yang ketiga yang harus kita lakukan, yang menjadi solusi supaya memang kita bersemangat terus ketika kondisi saat ini adalah kita harus move on. Ya, move on itu apa? Bergerak. Ya, manusia ini punya akal, ya, punya pikiran. Untuk apa? Untuk bergerak, ya. Bisa jadi ini kesempatan buat kita untuk berubah lebih baik lagi. Kesempatan buat kita hijrah ke arah yang lebih baik, ke arah yang positif. Maka yang ketiga yang penting ini adalah kita harus move on. Kita harus bangkit. Ya, jangan sampai ketika kondisi seperti ini akhirnya kita diam aja, nggak menyelesaikan masalah. Kalau toh kita diam saja, maka penting bagi kita semua untuk move on, bangkit. Ya, justru kesempatan bagi kita semua kalau toh yang melakukan bisnis, ya, jalan di tempat, ya, maka kita kesempatannya saat ini adalah bagaimana kita bangkit, bisnis kita bisa meningkat. Justru tantangannya adalah ketika musim seperti ini, kita berusaha melakukan bisnis, melakukan aktivitas yang memang kita berusaha melakukan sifatnya memberi kepada orang lain, ya. Ataupun juga kita berusaha berdikari, berdiri di bawah kaki kita sendiri. Kita bisa berhasil ketika kondisi saat ini itu luar biasa. Ya, maka penting bagi kita semua untuk bersemangat, harus move on. Nah, lalu yang keempat adalah kita harus meningkatkan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sempatan apalagi bulan Ramadan, ya, bulan yang dilipat gandakan pahalanya. Lalu juga banyak hal yang memang harus kita tingkatkan amal ibadah kita, mulai dari tahajud kita, ya, sholat awal waktu kita, tilawah kita, dan berbagai aktivitas yang lainnya termasuk sholat duha, ya, kesempatan emas bagi kita semua juga jangan tinggalkan aktivitas sholat duha kita, ya. Lalu yang terakhir adalah apa? Yaitu kita senantiasa memikirkan hal yang sifatnya positif, ya. Hindari memikirkan hal yang negatif ketika kondisi saat ini. Jadi akhirnya bawaannya enak ke kita, ya. Maka yang terakhir, yang penting adalah kita berpikir positif, ya, memikirkan hal-hal yang sifatnya positif agar kita tetap bersemangat, ya. Ketika kondisi apapun kita siap. Kalau telah disebutkan di dalam Al-Qur'an, ketika seseorang ditimpa musibah, allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila seseorang ditimpa musibah, maka dia berkata, inna, sungguhnya kami, lillahi milik Allah, kepunyaan Allah, wa inna, dan sungguhnya kami, ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita enjoy, kita hadapi situasi ini dengan tetap semangat, optimis, ya, jangan sampai kita
mempertahankan yang tadi 5M. Kita harus hindari 5M tadi, ya. Dan kita juga harus berikan solusi yang terbaik ketika kondisi saat ini dengan 5M lainnya juga. Mudah-mudahan sahabat spirit senantiasa bersemangat ketika kondisi saat ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bantu kita semua agar kita bisa menghadapi masalah atau kondisi krisis saat ini ketika musim corona ini dengan sikap yang terbaik yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan spirit yang singkat ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.